محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ودهرنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد اللهم صل وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا إلى منهاج القوم. أما بعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوالله فقد فاز المتقون. Yang sangat kita hormati Ayahanda Bapak Ustaz Sugiono beserta keluarga besar dan seluruh para guru, para orang tua yang namanya mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau semua. Mudah-mudahan kita semua bagian yang mendapatkan hidayah, inayah, maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Sahibul Bait beserta keluarga besar dan kita semua insya Allah yang hadir, Allah berikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita. Dan PSBB-nya diperpanjang sampai 28 ya. Itu artinya berarti nggak boleh main coko, nggak boleh main panjat pinang. Sebab kalau main panjat pinangnya pakai physical distancing nggak dapat sepedanya, ya kan? Panjat pinang tapi harus jaga jarak, nyampe apa kagak ke atas, nggak nyampe kita. Jadi semuanya mudah-mudahan sehat, jauhkan dari mudarat, dan kita insya Allah menemukan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa kita sampaikan kepada guru kita yang mulia pengarang daripada kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad. Mudah-mudahan Imam Al-Fadhil Al-Hamwasil Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Ibn Zainuddin Al-Malibari, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita baca mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa bi ikhlas salihah wa ila nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La salata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Rawahu Malik wa Syafi'i. Atani Jibril faqala idza tawadda'ta fakhallil lihyataka. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Khallilu baina asabi'akum la yukhallilullahu bainahuma bin nar. Thumma qala wailul lil aqabi minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat
التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kemarin kita bahas 3 pasal, 3 bab sampai akhirnya ke sunnah wudu, malam hari ini soal 3 juga. Kita ulang dikit masalah sunnah wudu agar bisa membedakan nantinya. Antara yang tengah-tengah adalah makruhnya, yang kira-kira dibenci. Kalau makruh itu kan kebalikan daripada sunnah. Kalau sunnah dianjurkan dikerjakan, bahkan kategorinya adalah ditinggalkan rugi. Kalau makruh sebaiknya ditinggalkan. Dan terakhirlah nawaqidul wudu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Maka disampaikan di sini ada wasunanuhu, ya. Jadi kita maksudnya menyatakan wasunanuhu, sunnah-sunnahnya. Yang pertama adalah at-tasmiyatu. Apa itu tasmiyah? Kita sering dengar istilah asmaul husna. Ya, berarti apa namanya tuh artinya? Ya, nama-nama yang baik. Ya. Kita sering juga kemarin waktu Idul Adha mendengar kata-kata Bismillah Allahu Akbar. Ketika kita nyembelih hewan kurban, maka memang diharuskan kita untuk menyebutkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillah, dengan nama Allah. Maka setiap kita beribadah itu harus butuh status yang kemudian menjadikan wudhu kita diterima adalah dengan berniat kemarin. Nah, maka kemarin yang fardu wudhu ada berapa? 6. Yang pertama kali adalah berniat. Nah, penerapan niat adalah dengan tasmiyah. Ya, istilah fikihnya tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Ya, disebutkan di sini tadi. Kalau Rasul bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada salat yang kemudian sah diterima oleh Allah kalau tidak berwudu, dan tidak akan sah wudu seseorang liman lam yadhkur ismallah, bagi mereka yang belum menyebutkan nama Allah. Sebetulnya otomatis kalau kita niat itu sudah karena Allah sebetulnya. Cuman permasalahannya kita sadar atau tidak. Maka untuk menjejakkan, kalau kata Imam Syafi'i, ya, untuk mentasbitkan, untuk menetapkan hati orang-orang yang gamang. Ada orang yang tiba-tiba masuk masjid, tiba-tiba Allahu Akbar, udah langsam aja dia. Tapi ada yang Allahu Akbar, diulang lagi Allahu Akbar, sampai 3 kali kadang-kadang Allahu Akbar. Berarti belum langsam, belum jejak. Nah, untuk biar kita jejak itu, meskipun sudah masuk ke dalam tadi fardu wudu, maka ada istilah yang dinamakan oleh ulama namanya tasmiyah. Tasmiyah itu menamakan sesuatu dari semua ibadah kita. Minum nih, ngopi nih, ngopinya sebenarnya udah halal, ya. Bagaimana kehalalan itu menjadi baik buat kita, maka harus ada tasmiyah. Bagaimana cara mentasmiyahnya? Kata Nabi, ya gulam, wahai manusia,
Ida akalta, kalau kita makan dan minum, samillah, sebutlah nama Allah. Ngerokok misalnya tuh, ngerokoknya boleh enggak? Boleh aja udah. Kalau nggak boleh beribad ya. Karena ngaji juga emang kalau nggak ngerokok ribet juga begitu. Kalau bisa baca bismillah. Ya, meskipun mohon maaf lahir batin, banyak beberapa pandangan-pandangan yang lain. Tapi kalau kemudian kalau emang biasa ngaji pakai rokok, ya nggak ada salahnya kita baca bismillah, mentasmiyah. Dalam tanda kutip bahwa kita berniatkan Allah, dimulai dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita ngaji, ya. Makanya tadi kita pertama kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita baca tahmid, baca selawat, insya Allah, ya. Siapa yang dibacakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yadhkuruna fi hasmallah, dibacakan nama Allah, maka nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Sekali lagi bahwa konteks beribadah sebetulnya kita sudah sering dan melakukannya, tapi bagaimana kita mentasmiyah gitu. Makanya kadang-kadang kalau nganten baru udah diajarin doanya kan begitu. Kenapa diajarin doanya? Karena yang nganten bau udah pada lupa doanya, nggak sempat dibaca kan begitu. Padahal penting juga kita mentasmiyah, ya. Pakai peci, kayak baju, kayak kain sarung kita mau ke masjid, ya kan? Karena ada tasmiyahnya semua. Ada yang, kenapa ada yang pakai koko, ada yang pakai gamis, ada yang pakai sarung? Sama aja dalam rangka apa? Begitu kita baca, Allahumma inna nas'alukal khaira kulluh, ya Allah aku memohon dari pakaian ini kebaikan, wa khaira kulluh, dan kebaikan yang kau berikan, ajiluhu wa ajiluh, baik yang udah kelihatan maupun belum. Kan doa pakai pakaian begitu, Allahumma inna nas'alukal khaira kulluh, ya kan? Berikanlah kami kebaikan dari apa yang kita pakai. Jadi ini pertama penting adalah tasmiyah. Sebab apa? Tidak akan, kemarin di awal sudah kita bahas, sholat yang sah karena didukung dengan wudhu yang sah, ya. Wudhu yang sah didukung karena dengan metodologi yang sah. Nah ini sesuai yang disampaikan Rasul, la sholata liman la wudu'a lahu. Bagaimana dia bisa sah sholatnya? La sholata, tidak ada sholat kalau tidak didukung dengan wudhu yang sah. Dan wudhu yang kemudian sah dianggap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemudian yudhkar ismallah, disebut nama Allah. Itu yang pertama, ya. Itu artinya bahwa kemudian kita diingatkan yang namanya tasmiyah ini adalah bagian untuk memulai aktivitas kita. Naik motor, bawa mobil, di jalan dan seterusnya, kita mulai dengan kalimat tasmiyah tadi, mengucap bagian nama Allah. Dengan Allah saja boleh, dengan bismillah juga bagus, ya. Yang kedua, membasuh telapak tangan, ya. Kebayangkan kemarin kita sudah janjikan kalau kita melihat runutan fardu wudunya, dengan sendirinya akan terjawab apa itu sunnah wudunya. Maka mencuci tangannya juga bagian dari sunnah wudu, ya. Karena masuk fardu wudunya adalah kita membasuh muka dengan niat. Yang ketiga adalah bersiwak, ya. Disampaikan di sini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan mewajibkan namanya siwak, ya. Dulu siwak, kalau sekarang ya ada Pepsodent, ada yang pakai deterjen, ada yang kagak, ada enzim dan seterusnya. Itu artinya kalau mau sembahyang kita paling kagak siwakan dulu. Siwak terminologinya berarti kalian tiga kita udah gosok gigi dulu, kira-kira begitu. Kenapa demikian? Jangan kata sebelah kita, makan jengkol, makan pete, berangkat aja udah masjid,
Kalau a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kata yang sampingnya, masya Allah. Mantap benar katanya. Kalau a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lah nyemprot semua itu. Jangankan sebelah kita, malaikat saja ia ta'adza, merasa tersakiti dengan bau mulut kita ketika tidak kemudian kita awali dengan bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yes. Terus dilanjutkan dengan madmadah, ya kan? Apa itu? Berkumur, ya. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Istinsyaq, ya. Diingat-ingat aja kalau kumur-kumur namanya madmadah. Kalau masukin air ke hidung namanya istinsyaq. Ya. Kenapa namanya istinsyaq? Syak ini tuh ujung ini nih, ujung hidung. Jadi kalau kita masukin air, kalau bisa sampai berasa gitu. Sakit dong, sakit emang. Kalau baru-baru, makanya orang gurah kan masukin ke hidung. Yang gurah-gurah tuh, yang suka ajan, yang suka tahrim, qori, yang macam tuh. Sekarang gurah juga udah ada yang herbalnya, udah bisa dibeli sendiri, gurah sendiri. Cuman kalau metodenya kurang bisa, repot juga. Meler. Kalau gurah di sono makan ada yang nuain, ya kan? Dikasih kelapa misalnya begitu. Kalau dewe kan ya keluar bayar, ntar berartinya susah begitu. Nah, itu ada yang di pangkal kita baru keluar, makanya istinsyaq itu kita masukin bukan kemudian hidung dibasahin, enggak. Air dimasukin namanya istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan. Berarti ada yang dimasukin apa itu? Air. Sedot kemudian buang. Ya. Kemudian tadi setelahnya mengusap seluruh kepala. Ini menjawab pertanyaan kemarin, ya kan? Apa rambutnya dikit aja? Apa semua? Nah kalau semua berarti masuknya sunnah, ya kan? Maka banyak kita perhatikan termasuk Imam Hanafi misalnya. Masukin air, ya kan, berbalik kemudian kupingnya muter, jadi berbalik langsung ke kuping. Kira-kira begini. Jadi ujung jempol nih masuk, ini berhenti di sini, ya kan, berbalik begitu. Kalian kira-kira begitu. Terus membasuh sela-sela jenggot kalau ada jenggotnya. Kalau jenggotnya cuma 3 biji mah ya udah pasti basah lihat. Nah, biasanya yang banyak ya kan maka harus disela-sela kira-kira gitu. Berarti itu sunnah. Ya. Atani Jibril, datanglah Jibril idza tawaddaa fakhar lihyataka. Kalau kemudian kita berwudu maka fakhar lihyataka, maka disela-sela daripada apa? Jenggot kita. Maka kemarin yang kita bahas kalau tidak menyela-nyela di kaki adalah bagian akhirnya kita dimasukkan api neraka, gitu kan? Identitasnya mengarah ke sana kalau kita kemudian mengabaikan, ya kan? Tapi secara hukum fikihnya tidak masuk kategori fardu wudu. Ya, kembali kepada terminologinya fardu berarti wajib. Berarti kalau dia masuk sunan berarti dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi sebaiknya dikhali, ya khali itu kan lebih lamar, maka kemudian disela-sela. Terus di yang 11 adalah di akhir itu ada doa asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita tutup bisa, kita tutup nih jangan dilihat, baca bareng-bareng boleh. Iya, coba ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, terus nggak apa-apa sampai habis. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal muqtahin wa ja'alni min ibadikal sholihin. Iya. Malah itu udah lebih. Kalau yang di sini, ya kan? Di sini sampai waja'alni minal mutatahhirin. Enggak ada min ibadika sholihin.
Makanya kalau kita di masjid, di musola itu banyak modelnya. Ada yang begitu habis wudhu langsung aja dia ke masjid, banyak. Ada yang begitu wudhu tangannya ke bawah aja, apa yang dipikirin sama dia, tangannya ke bawah aja gitu, banyak. Tapi ada juga yang kemudian doanya begitu nggak kedengeran, banyak. Tapi ada yang kemudian orang tua kita biasanya, yang orang tua dulu masih kedengeran. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Imam Syafi'i yang menambahkan wa ja'alni min ibadikas shalihin, jadikan kita orang-orang yang soleh. Apa itu soleh? Baik. Iya bang, soleh gitu. Baik. Iya, soleh itu baik atau lurus. Ya, jadi orang yang soleh tuh solah, bener aja, orangnya bener, lurus, baik. Lawannya toleh. Jadi kalau udah dijadikan bagian orangnya bertaubat, digugurkan dosanya, kemudian dijadikan bersih, ya kan? Maka terakhir dijadikan orang-orang yang soleh. Maka ditutup, ya kan? Ditutup oleh musanniful kitab, ya kan? Oleh penulis kitab Irsyadul Ibad ini, oleh Syekh Zainuddin, ditutup dengan apa? Sayyidil Istighfar. Itu yang paling bawah namanya Sayyidil Istighfar. Jadi istighfar ada yang pendek, ada yang panjang. Makanya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ kan sering juga kemari, ya kan? Kalau habis ceramah atau sebelum ceramah kita nemenin ngopi, ya. Biasanya kalau kita minta nasihatnya cuma dua. Yang pertama, la sagair, ya kan, ma'al istighfar walal kabair ma'al istimrar. Ingat banget kita kalau lagi ngobrol itu yang dirusak. Apa itu? Yang pertama, la sagair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau kemudian kita hancurin dengan istighfar. Kita bendung dengan istighfar. Bagaimana istighfarnya? Ya kan? Yang paling pendek astagfirullah. Ya kan? Panjangan dikit, ya kan? Astagfirullahaladzim. Panjangan lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Panjangan lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min kulli dzanbin adzim taubatan nasuha. Kan gitu. Panjangan lagi, ini namanya sayyidul istighfar. Penghulunya istighfar yang dibaca Nabi. Apa itu? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya kan? Bagian dari sayyidil istighfar. Sebelumnya ada lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Jadi judulnya mah kalau kita sering istighfar, insya Allah menggugurkan dosa kita, termasuk setelah kita berwudu. Maka selanjutnya man tawaddu'a fa ahsanal wudu summa rafa'a basarahu ila sama summa qala asyhadu an la ilaha illallah sampai terakhir, futihat lahu stamanina abwabil jannah yadkhulu min ayyaha syaa. Kalau kita baca tadi itu, seandainya kita baca, itu artinya enggak dibaca juga enggak apa-apa. Tapi kalau kita baca tadi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin, disampaikan oleh Muslim, Imam Muslim berarti pasti hadisnya sahih. Kalau udah yang nyampein Imam Bukhari, Imam Muslim udah pasti sahih. Siapa yang baca yang tadi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin, futihat samanina abwabal jannah. Allah bukakan 80 pintu surga. Kan pintu surga banyak. Ada Ridwan, ya kan, ada Rayyan, ada Rayhan, banyak dah begitu. Ada Firdaus. Makanya zaman dulu ada tuh, ya kan, syairnya Abu Nawas, ya kan? Ilastulil Firdaus, Firdaus berarti
surga Firdaus. Banyak pintu surga, yang baca doa tadi Allah bukakan 80 pintu surga. Mudah-mudahan kita bagian dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, kalau udah selesai di akhir boleh juga subhanakallahumma bihamdika inni wa atubu ilaik. Sama seperti kita doa kafaratul majlis ya. Dan manfaatnya adalah setelahnya inna ummati yad'una yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asharil wudu. Faman istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al. Jadi nanti kita dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad. Bagaimana kelihatannya ciri-cirinya? Ya, min asharil wudu ghurral muhajjalin. Apa tuh? Ghurran tuh kelihatan menkilat-kilat. Iya, mengkilap begitu, mengkilap begitu. Apa yang mengkilap? Min asharil wudu. Ya. Makanya kita alhamdulillah, kenapa belakangan orang euforia melihat kembali berdekatan kembali dengan Islam? Karena corona ini memang juga bagiannya adalah membantah bahwa tidak ada kejelekan di dalam kebersihan. Makanya ada protokol kesehatan, ada physical distancing, ya kan? Kita kalau misalnya bersin, ya kan, kita suruh tutup, ditutup, kemudian kita juga untuk berpaling. Ini kan semua ajaran Rasul. Sebetulnya di Islam udah luar biasa bagaimana kita sangat menghargai kesehatan, kebersihan yang belakangan juga diamini oleh orang-orang selain Islam. Nah, diantaranya adalah tadi ghurral muhajjalin min asal wudu. Mudah-mudahan dengan wudu kita tadi, baik itu maghrib, isya, subuh, nanti dan seterusnya, menjadikan ciri-ciri daripada kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Setelahnya ada 3 hadis ya, setelahnya itu bagian yang bisa kita lihat ada 23, 24 ya kan, semuanya adalah untuk memberikan kita bagian di mana yang kita lakukan adalah bagian dari sunnah wudunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah kita lakukan fardu wudu, maka selebihnya adalah sunnah wudu. Ya. Maka kalau kemudian sudah masuk 6 tadi, maka selebihnya adalah masuk sunnah wudu. Ya. Setelah sunnah wudu ada apa? Ada makruhatul wudu, makruhat. Ya. Di sini bahasanya adalah bukan makruhul wudu, tapi makruhatul wudu. Kenapa makruhatul wudu? Karena kalau makruh sesuatu yang kira-kira diminta dijauhi. Ya. Makruhat zatnya, aktivitasnya. Jadi kalau makruh itu hukumnya, mubah berarti boleh, ya kan? Wajib berarti harus dikerjakan, sunnah, ya kan? Kemudian maka dikerjakan berpahala, ya kan? Makruh nggak boleh, dijauhin lebih baik. Nah, makruhat itu aktivitasnya, kerjaannya, maka sebutnya adalah makruhatul wudu, ya, makruhatul wudu. Aktivitas kita yang mengarah kepada sesuatu yang harusnya ditinggalkan, jangan dikerjakan. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah al-israfu fil ma'. Apa itu? Berlebih-lebihan dalam menggunakan air wudu. Ya. Berlebih-lebihan dalam konteks fikih namanya israf. Ya, jangan dibalik. Ya, bukan ashraf. Kalau ashraf lakinya BCL yang baru wafat, ya, itu ashraf. Ya. Kalau ini israf, ya. Kalau israf berarti memakai air berlebih-lebihan. Emang air doang? Enggak, makan. Kebanyakan namanya israf. Belanja kebanyakan israf juga.
kawin kebanyakan israf juga itu namanya. Karena kebanyakan ya. Segala sesuatu yang kebanyakan namanya israf ya, bukan hanya pada air wudhu saja ya. Maka bahasa Quran adalah wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian itu israf ya, bagian orang-orang yang melampaui batas, karena Allah kemudian tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas maksudnya berlebih-lebihan ya, menggunakan air. Kemarin di awal kita udah bahas, begitu kita bangun tidur sebaiknya jangan buka keran ya. Kenapa jangan buka keran? Sayang airnya ya. Yang ada aja apa yang kita pakai ya, gayu ya kan. Karena bahasa sunnahnya adalah wala tasqi fi inai ahadikum, jangan sampai tangan ini memasukkan ya, masuk ke dalam bejana air. Karena dia kan nggak tahu semalam kita di mana di tangan kita. Perintahnya jangan memasukkan. Ya, artinya begitu kita buka air keran, kita belum masuk yang namanya furudul wudu. Artinya cuci tangan itu segala sunnah gitu. Perintahnya jangan kita masukin gitu. Maka caranya adalah kita pakai gayung lebih baik gitu. Jangan sampai kan air keluar terus, tapi bukan pada kewajiban kita gitu. Itu namanya israf. Kadang-kadang juga emang beda ya, yang sering ke masjid, sering ngobrol di masjid sama yang kagak. Kalau yang sering makan pakai buka airnya kecil seperlunya. Kalau yang baru nyampe kadang-kadang dibuka aja gitu kan. Itu namanya israf ya kan. Kalau kita ziarah, yang sering ziarah, di Syurga ada sering ziarah juga itu. Kalau di beberapa tempat kita berhenti malah pakai apa tuh, ceret ya. Jadi ceret dari isiin ya kan. Kemudian wudhunya dari ceret ya, karena memang keterbatasan air, orang banyak, kemudian mungkin suplai airnya kurang ya kan, maka kemudian kita mengambil fardu wudhu saja. Maka jangan israf ya. Yang kedua adalah wa taqdimul yusra 'alal yumna. Apa itu yusra dan yumna? Ya, yusra itu kanan. Ya, maaf. Yusra itu kiri, yumna kanan. Maka ada hadis yang menyatakan apa? Kalau kita bersedekah tangan kanan, ya kan, tidak melihat tangan kirinya. Hadis yang mengatakan juga yadul yumna khairum min yadus sufla. Tangan kanan itu jauh lebih baik ketimbang tangan kiri. Itu artinya bahwa identitas kebaikan di tangan kanan. Maka yang kedua yang dianggap makruhat, aktivitas yang kemudian dianggap harus ditinggalkan adalah mendahulukan membasuh anggota yang kiri daripada membasuh yang kanan. Tadi taqdimul yusra 'alal yumna, mendahulukan kiri daripada yang kanan. Yang benar yang mana? Taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan kanan daripada kiri. Yang udah umroh, udah haji, tahu tuh, ya kan? Yamin. Kalau naik angkot tuh, naik taksi, yamin tuh yumna, yamin, bukan miyamin ya. Yamin bukannya tukang mie ayam yamin, bukan. Tapi begitu yamin, wah mie ayam nih, gitu. Bukan, tapi yamin tuh ya yumna, kanan. Artinya karena dia jalannya di kiri, ya kan? Maaf, jalannya di kanan, berhentinya kemudian di kanan, ya, yamin, ya kan. Yang israf adalah yang kemudian makruhat adalah mereka yang melakukan aktivitas wudu dimulai dengan tangan kiri, harusnya kanan dulu, ya. Kemudian wan naqsu anis salasa. Kalau kita wudu berapa kali? 3 ya. 3 itu bahasa fikih berarti salah satu. Kan wahidun 1 isnaini 2 salah 1 3. Nah, salasa. Jadi salasa itu udah batas maksimal ya. Atau kemudian naqsun min salasa, ya kan? Kurang 3 atau lebih dari 3. Maka di sini kurang dari 3 wuduhan
atau melebihi menggunakan air yang bukan diwakafkan. Artinya lebih dari 3, kurang juga jangan, lebih juga jangan. Maka yang bagus adalah atas lisan, ya kan, 3 kali. Tapi kalau misalnya mohon maaf memang airnya dikit, sekali juga nggak apa-apa, ya kan, cukup, ya kan, karena masuk dalam pada kategori furudul wudu, ya. Kayak tasmiyah tadi nggak dibaca pun, ya kan, dalam lidah, tapi di hati tidak apa-apa, ya kan. Tapi di sini menunjukkan bahwa yang melebihinya, ya kan, ini dikhawatirkan menjadi israf di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian disampaikan hakadal wudu'u faman zada ala hada wa anqasa faqad asa'a wa azlama. Nah, inilah kemudian tata cara kita berwudu. Faman zada, siapa orang yang menambahkan, au naqasa, mengurangi, maka faqad sa'a wa azlama, dia telah berbuat kejelekan dan kezaliman, ya. Kalau jelek kita udah paham, ya. Kalau zalim apa tuh? Wad'u syai'i fi ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, kudunya ada di kepala, bukan di paha. Ya kan, berangkat di pala karena panas. Begitu ada Gojek, ada Grab datang, ya kan, dia pakai helm, kudunya turun ke paha. Berarti itu zalim. Ya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Yang paling zalim adalah madlul ghani zulmun, ya kan, menunda-nunda bayar hutang, maka dia adalah zalim, ya. Ini di bawah ada kisah-kisahnya, ya kan, bagian dari Syekh Al-Asiri juga Fudail bin Iyad yang bercerita tentang fadilah kita berwudu. Artinya wudunya bukan hanya untuk sholat saja, cari nafkah kita berwudu, ya kan. Di rumah aja kita juga berwudu, ya. Buya Hamka itu kalau udah di ruang tamu, kata Faiz Hamka anaknya itu, kalau belum 6 juz itu belum berhenti. Jadi bacanya 6 juz, ya kan, baru berhenti. Bahkan kalau nggak ada tamu, ya kan, ya udah sampai hatam di situ, kecuali sholat. Artinya memang yang paling baik, disitulah kemudian ulama menyatakan bahwa la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah kita memegang mushaf kecuali sedang dalam bersuci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum mulai ngaji, ya kan, gurunya belum datang, mau ngaji baca Quran dulu. Ketika kita mau baca Quran ngaji itu harus pakai wudu. Kenapa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah seseorang memegang mushaf ini kecuali dalam keadaan bersuci. Beda lagi tiba-tiba emang perutnya nggak enak ngelepas, kita lagi ngaji begini, ya kan, wudunya hilang, itu terusin aja. Semua kalau pada wudu lagi lah, nggak ngaji, wudu lagi, lah kapan kita mulainya? Tinggalan. Jadi ulama menyatakan boleh, mubah, jaiz, silahkan tidak berwudu ketika kita niatnya adalah belajar, lita'allumihi wa dirasatihi, untuk belajar dan mengambil hikmah dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir adalah apa itu? Nawaqidul wudu. Perkara yang nawaqid. Nawaqid itu apa? Membatalkan. Diingat-ingat aja istilahnya. Kalau yang namanya wajib itu apa? Iya, istilahnya apa? Furud. Nah, kalau yang wajib namanya furud. Ya, furudul wudu itu yang harus. Kalau yang nggak harus berarti apa? Sunnah, ya, sunnahul wudu, sunnah wudu. Yang harus ditinggalkan apa? Makruhatul wudu, ya, makruhatul wudu. Ya, yang membatalkan berarti nawaqidul wudu, ya, nawaqidul wudu. Kenapa nawaqid? Melepas, ya kan? Apa yang dilepas wudunya? Karena aktivitas itu harus kemudian kita
berwudu. Ya. Apa saja? Ya kan? Yang pertama disebutkan di sini taqayyana khuruju ghairi maniyin aw rihin min farajin. Yakin. Jadi taqayyana itu yakin. Apa yakinnya? Keluar sesuatu ya kan dari jalan muka atau belakang. Maksudnya apa? Min duburin aw kuburin. Ya. Kalau dubur depan apa belakang? Nah, jangan kebalik ya. Ntar dubur depan lagi, kubul belakang, ya kan. Depan namanya kubul, ya kan. Belakang namanya dubur. Jadi dia yakin, taqayyana udah yakin. Ingat ya, bahasanya taqayyana berarti bukan takoyaki. Ya, kalau takoyaki makanan bocah yang 1000 tuh. Ini taqayyana, apa itu? Yakin, khuruju syai'in, khuruj telah keluar. Kan banyak tuh orang khuruj itu keluar dari rumahnya, dari kampungnya kemana? Ke tempat lain. Kalau ini khuruj keluar, apa yang keluar? Min ahadis sabilain, dari 2 jalan keluar. Min duburin au kubulin, baik itu kubur maupun dubur, depan apa belakang. Ya kan? Walau rihan min farajin. Lihat di sini walau rihan, meskipun hanya apa? Kentut. Jadi ada kentut yang kemudian sopan banget. Ya. Itu namanya fusa. Ya. Ada lagi yang racing. Ya, yang racing namanya bread. Ya kan, durot itu namanya durot, ya. Bab fikihnya namanya durot. Kalau tadi fusa. Kalau durot udah pasti dia batal. Tapi kalau fusa kalau bighairi tayaqqan tadi, kalau nggak yakin nggak batal. Tapi kalau kita yakin, kayak ada yang lepas, yakin kita ya, emang begitu. Kalau melepas biasanya, gitu, maka kita sudah batal. Perasaan doang nggak begitu, kalau melepas begitu kan, udah berarti nggak yakin. Gitu. Artinya dasarnya adalah yakin tidak yakin. Maka nanti dihukumi al yakinu la yazalu bisyakki, bahwa yakin itu adalah satu hukum terkuat, tidak akan menggeser sesuatu yang ragu-ragu. Ya, maka kita yakini dulu ini keluar apa enggak, ya kan? Mudah-mudahan yakinnya tidak, ya kan. Yang kedua adalah wa ghalabatun 'alal aqli la binaumin mumakkinin mu'akkadin. Apa itu? Tidak sadar, ya kan? Apa yang tidak sadar? Lantaran tidur atau mabok, ya kan? Kecuali ya kan julusun mutamakin, ya, kecuali tidur yang kemudian mohon maaf, ya kan, memang posisinya mutamakin. Nah ini maaf, nah yang mutamakin tuh begini, nah ini masih mutamakin, sila duduk yang maaf, ini disebutin ini namanya pantatnya itu simetris. Jika duduk yang begini, nah ini maaf, udah pengen banget juga duduk yang begini, coba dah, nggak bakal keluar. Kalau kita duduknya begini, dalam istilah fikih namanya julusun mutamakinun, ya, julus yang mutamakin. Tapi kalau kita udah bergeser dikit kaki kita, nah turun dikit tuh, nah udah nih, ada celahnya nih, ya kan? Apa yang celahnya? Golabatun naum, tidak sadar. Berarti kita tidur meskipun cuma ngejep doang. Tiba-tiba kita ngejep, ya kan, lagi duduk begini, kaget, batal itu. Ya, meskipun kita udah siap di masjid, cuman maaf belonjor, nungguin aja, nungguin komat gitu, merem dikit, kakinya belonjor, batal. Maka biar gak batal, duduknya julusun mutamakin, duduk yang simetris. Kalau bahasa kita masila. Ya, tapi kalau udah tahiyat begini, merem, batal.
Kan saya lagi tahiyat nih duduknya, ya batal. Karena babnya julus mutamakin. Kalau begini, cobain dah. Saya mah pernah nyobain bertiga, sama teman bertiga yang cobain, nggak ada yang bisa keluar, susah. Tapi kalau diangkat dikit, kaki udah turun, keluar. Gitu. Makanya kalau sembahyang Jumat kita ingetin banget tuh, ya kan, kadang-kadang ya kan, jamaah kita memang kadang-kadang kalau udah di masjid, yang paling bisa menghilangkan ngantuk kita adalah hiwar. Ada percakapan antara apa? Khatib dengan jamaah. Kalau udah ada percakapan, maka hilang ngantuknya. Maksudnya percakapan gimana? Antara kita dengan dia, kan kalau bercakap berarti kita ngeliat mukanya. Bertatapan, itu insya Allah kita hilang ngantuknya. Kayak orang lagi ngobrol. Makanya kita jamaah ngobrol sama khatib itu boleh, sah, tidak batal. Satu ketika Rasul lagi khatib, Hasan dan Husain bercanda. Kalau lagi sholat diingetin, jangan bercanda. Itu artinya apa? Ada hiwar, ada diskusi antara, ada percakapan khatib dengan jamaah. Suatu ketika Rasul lagi khatib datang kampung sebelah, ya kan? Ghalabanil qarya, kampung kita nggak dapat air, nggak dapat makanan, ya kan? Kata Rasulullah, fa asbiru, udah sabar, ya. Nanti kita berdoa kepada Allah. Berarti apa? Ada dialog antara khatib dengan jamaahnya. Nggak apa-apa. Dalam rangka apa? Kita tetap mengikuti apa yang kemudian disampaikan khatib, tapi jangan nanya. Khatib lagi ngomong ditanya, nah, itu nanya lu tim gitu kan? Jangan. Yang nggak boleh itu apa? Faqad lago. Ya, kalau dia udah lago, apa itu lago? Ya kan, lalai. Ngobrolnya sama sesama jemaah sampingnya, itu nggak boleh. Jangankan itu, orang main dabu aja, jadi ada abu gitu kan, ada pasir dimainin, kata Nabi, faqad lago, kamu udah batal sholatnya. Kenapa? Karena itu mainin pasir. Makanya lewat Jumat mainin HP, ya kan, meskipun cuma silent doang. Silent tuh sebelum sholat, ya batal itu. Mainin pasir kan kiasnya begitu, ya kan. Wa man yatakallam aw ya'mal akhar faqad lago, faman lago fala salata lahu. Siapa yang kemudian ngomong atau semisalnya, maka dia telah lalai. Ketika dia lalai, fala salata lahu, dia nggak dapat pahala salat, nggak dapat jum'atan lahu, nggak dapat pahala jum'ah. Gitu. Maaf Ustaz, ya. Kalau pasir mah ya di zaman dulu, sekarang pegangnya tasbih. Iya. Nah, sama aja kan? Betul. Makanya kalau bisa semuanya kita simpan dulu. Karena memang ketika qabal khatibu alal mimbar, ketika identitasnya itu adalah ketika imam khatib sudah naik mimbar, maka seluruh aktivitas dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di satu riwayat yang lain, sabiina malaika, ada 70 malaikat yang mencatat nama kita hari itu. Fakasyafa, catatannya itu berhenti ketika qabal khatibu alal mimbar, ketika khatib udah naik mimbar. Makanya hari Jumat penting banget kita tahu jam berapa itu zuhur waktunya. Jangan sampai begitu aja kita masih di jalan, ya kan? Kenapa masih di jalan? Boleh jadi biasanya khatib naik duluan baru azan. Itu yang pakai satu azan. Kalau Imam Syafi'i pakai 2 azan. Masih aman juga itu sebetulnya, khatib belum naik. Ya. Cuman memang perintah Rasul jangan fata aja lu, jangan sampai kita sembahyang lari, nggak boleh. Kan banyak itu di masjid tuh. Tadi musola, krosok sampai sendalnya kedengeran. Krosok mau ngapain? Biar dapat rakaat pertama, ya kan? Kita nggak perlu, ya. Nabi pernah begitu habis sholat, siapa tadi yang lari ditanya, ya kan? Itu pas dilihat Abdullah, ya kan? Nggak usah lari. Artinya bahwa di sini ada hal yang kemudian baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, menyadarkan kita akan pentingnya esensi kita
beribadah, termasuk tadi julusul mutamakin. Maka sebetulnya ibadah tidak ada yang pernah kontradiktif, tidak ada yang pernah bertabrakan dengan fitrah manusia, tidak ada yang bertentangan. Kita ngantuk nih, gampang, duduknya sila. Ini udah mantap banget, wudunya juga nggak batal. Habis ngaji malam-malam yang sampai begini, misalnya apa yang kayak Jumatan misalnya sampai trio macan, kan sampai us itu nggak batal. Tetap asal duduknya tetap. Bagaimana Ustaz kalau sambil nyender begitu? Tidur dah. Nah, nyender duduk. nyendirnya juga kita harus ukur. Pertama yang harus dilihat duduknya. Jadi duduknya harus julus mutamakin. Duduknya dulu. Ya, duduknya udah mutamakin, baru sendirannya kita pasin. Jangan ngepasin sendiran dulu baru duduk. Kalau ngepasin sendiran dulu, ini repot. Ini yang ngepas. Nah, iya. Mutamakinnya dulu baru nyender. Kayak begini nih. Ini enak juga nih, ada bolongannya. Jadi pas dia nih. Jadi di sini pas, ini pas gitu. Artinya di sini bahwa banyak teman-teman kita tuh yang kayak mulail itu bisa kelihatan, ya kan, baca Quran itu posisinya udah siap dia. Ya, udah mutamakin begini ngantuk-ngantuk. Ya kan? Begitu udah sadar dikit sholat sah. Kan duduknya mutamakin. Walaupun adanya palanya sampai merunduk begini, iya, betul, insya Allah, iya. Kecuali udah berubah lagi dia. Berubah. Iya, kecuali udah miring-miring udah begini deh. Walaupun ke depan berani. Ngelamu ke depan, karena posisinya dia. Kadang-kadang kaget juga tuh. Jadi berarti gerakannya. Betul, ya. Makanya kalau kita meyakini kita masih mutamakin, ya posisinya maka jangan berubah-ubah. Kita meyakini itu. Tapi kalau udah rasanya ngelihat videonya lo bukan lagi mutamakin itu, ya kan, udah maju mundur, ya kan. Maka sebaiknya ikhtiarkan memang kita wudhu lagi, ya. Tapi dalam beberapa kondisi memang kita emang mencep doang, ya, maghrib ke isya tuh kadang, ya kan, mungkin capek dari mana-mana, kita nyender tuh ngejep doang, dikit doang. Kalau nggak di bangku kadang-kadang ngejep dikit, ya. Ya kalau ngejep di bangku udah pasti batal. Kenapa? Duduknya nggak mutamakin, ya di bangku. Iya. Masih kita ya kan, kalau tembok pasti rata. Tapi ada tiang ada sepatunya, itu nggak bakalan mutamakin nih. Ya kan? Kalau kita nyendernya di tiang nih, pernah ya, kita baru tahu ya, ada sepatunya soalnya tiangnya. Pasti nggak bakalan rata antara punggung dengan ini pandang kita lah. Maaf ya. Tapi kalau di tembok bisa kita rapatkan begini tegak. Betul. Iya. Kita itu udah ditiham jangan nyender lah. Iya. Kemudian selanjutnya adalah mashu farajil adami bi batnil kafi. Ya, batn itu perut. Ya. Memegang kemaluan, nyolek kemaluan. Di sini bahasanya adalah menyentuh, ya. Jalan itu baik dubur atau kubur, ya kan. Ini kita pegang, maaf, bibab nih, ya, perutnya. Berarti ininya nih, dalamnya. Kalau ininya nggak apa-apa. Ya. Orang-orang ribut kali kesenggol begitu kan. Orang kali lagi buru-buru misalnya gitu. Kalau nyenggolnya belakang berarti insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau kena depan udah pasti dia, ya, hasil batal. Kemudian selanjutnya adalah watalaki basyarate zakarin wa unsa, tersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik atau sudah besar. Jadi kalau anak kecil nggak apa. Ya. Nah. Kemudian wa yahrumu bil hadats shalah, ya kan, tidak diperkenankan perkara, ya kan, mereka yang berhadas kecil untuk melakukan sholat, ya kan. Wa tawaf, juga melakukan tawaf. Itu artinya kentut nggak boleh tawaf. Ini banyak jamaah begitu, maaf, kentut tawaf aja. Ceritanya udah sampai maktab, ceritanya udah sampai hotel, ya, kena dam itu. Apalagi disengaja. Kalau orang udah nggak tahu,
dia sengaja karena belum tahu, terus aja itu kena damnya kambing. Tapi kalau udah tahu dikerjain aja, damnya itu onta. Kenapa? Dia tahu. Maka sebaiknya biasanya suka ada yang bawa sempretan, bawa aqua kecil, karena memang posisinya rada jauh kalau kita wudhu lagi. Ya, tapi sebenarnya bukan itu kalau jamaah kita, takut nyasar ruangan. Kalau jauh mau udah biasa jauh jalan kaki, cuma takut nyasar ruangan, takut kagak balik lagi dia. Kalau dia balik lagi Jakarta, tanah gua, rumah gua dijual-jualin dah semuanya, begitu katanya. Jadi yang dikhawatirin adalah tidak balik lagi atau nyasar. Maka tawaf tidak diperkenankan kalau kemudian kita punya hadas kecil. Ya, juga sholat tidak diperkenankan kalau kita punya hadas kecil. Ya kan? Kemudian apa? Menyentuh mushaf, ya, yang ada di dalamnya tulisan Al-Quran, maka kemudian itu tidak diperkenankan. Artinya baca Quran, ya kan? Wa yajibu 'alan nahwil wali man ghairi mumayyizin mushafin wal hafiyah Quran, meskipun itu bagian dari Quran. Kan Quran ada bagian-bagiannya tuh. Juz 1, juz 2, juz amma dan seterusnya. Juz amma Quran juga. Quran juga. Beda lagi sama yang namanya tarjamatul Quran, terjemah Al-Quran. Kalau terjemah Al-Quran boleh jadi ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, itu terjemah. Tapi kalau yang namanya Quran mushaf itu satu, hanya kadang-kadang cetakannya yang beda. Yang kita pegang adalah Rasm Utsmani. Apa itu Rasm Utsmani? Rasm yang kemudian dibukukan ketika zaman Utsman dan sampai saat ini kita baca di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillahirabbil alamin, kita selesai dari yang namanya bab wudu. Nanti insya Allah kita sambung ke bab mandi insya Allah. Ada yang ditanya sampai sini? Ya, paling tidak yang kita bahas kemarin terjawab. Dari mulai wudu, rambutnya basah semua, kaki yang nggak disela-sela, ya kan? Itu terjawab bahwa hari ini seluruhnya insya Allah bahwa itu adalah bagian dari sunnahul wudu, sunnah wudu. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan ke depan kita akan bahas kembali insya Allah tentang bagaimana kita mandi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan bagian dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama dengan baca doa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian kita mendapatkan keberkahan daripadanya dan mendapatkan makmur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa annana ashrafna ala maza ashrafna وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي المحبة وجد الصحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول تغزى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدالة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.